Selamat siang adik-adik. Halo, apa kabar? Kita sudah masuk di tahun 2021. Kita harus lebih semangat di dalam Tuhan karena 2020 kita sudah lewati. Pasti di 2021 kita akan lebih semangat lagi untuk mengasihi Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan ya adik-adik? Siap. Siap. Yang di sini sudah siap. Yang di rumah siap belum? Siap? Siap. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari pertama. Adik-adik nyanyi semua yang di rumah. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Bapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh Baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. kasih-Mu melimpah Di hidup Bapakku berterima kasih. Biar ini menjadi doa adik-adik di rumah kepada Tuhan. Bapa, semuanya nyanyi ya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat
habis-habis kasih Tuhan buat kita semua. Habis-habisnya Amin. kasih dan Selalu baru Tuhan kasih buat adik-adik, buat mama papa di rumah. Selalu. baru dan tak pernah Amin. terlambat pertolonganmu besar setiamu di Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Tunaikan Syukurku. Semuanya nyanyi sama-sama. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih selalu dan baru setiap hari. aku Haleluya. baru Dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat ini Tuhan, kami percaya kami berkumpul dalam satu nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini Tuhan, kami mau menyertakan Tuhan lagi untuk sama-sama berjalan bersama kami, bersama anak-anak di rumah, orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga kami semua mendapatkan berkat sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Adik-adik, kita masih lanjut memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa kita tidak mau khawatir. Kita tidak khawatir kalau Tuhan tidak akan pelihara kita. Karena burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga aja Tuhan hiasi, apalagi kita, anak-anaknya Tuhan. Kita nyanyi lagu ini ya. Jangan kamu khawatir. Semuanya tepuk tangan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai,
Bapa di surga memelihara. Sekali lagi yang kecil. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya Tuhan akan pelihara kita? Angkat tangan. Nah, di tahun 2020 nggak usah khawatir lagi karena ada Tuhan yang memelihara. Kita nyanyi satu pujian lagi ya sama-sama ya. Kita nyanyi satu pujian yang mengatakan bahwa aku diberkati, adik-adik diberkati, semua kita diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku Berkati. diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan terutama yang kelas besar, jangan lupa ditulis di agenda masternya ayat hafal untuk hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, firman berita bagi kami. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi, firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu
matanya. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan kasih Kristus, Nadine akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bagi Tuhan, sekarang kita akan mau beribadah. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati kita Tuhan. Tuhan, sekarang kita akan ibadah Tuhan, firman Tuhan. Firman-Mu Engkau Tuhan, berkati guru-guru Tuhan yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan, semoga aja kita duduk yang diam dan mendengarkan guru kita. Dan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nadine. Silakan duduk. Adik-adik di rumah silakan duduk dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang adik-adik, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan kembali dengarkan renungan firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang mulai pertama. Nanti ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Ya, kiranya berkat Natal, sukacita Natal, damai Natal menyertai kita semua anak-anak ada ya di sepanjang tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ya, siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Ya, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Di sini diceritakan bagaimana seorang kepala rumah ibadat yang namanya Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Yairus minta tolong kepada Tuhan Yesus karena anak perempuan satu-satunya yang sudah berumur 12 tahun sakit keras, sangat menderita. Dan ya, Yairus minta tolong kepada Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus buru-buru ya datang ke rumahnya supaya bisa menyembuhkan anak daripada Bapak Yairus. Ya, di tengah perjalanan semua orang begitu banyak berdesak-desakan. Ya, mereka semuanya ingin dengar berita dari Tuhan Yesus. Mereka ingin dengar khotbah dari Tuhan Yesus. Nah, disitulah di saat mereka berdesak-desakan ada salah satu perempuan yang juga sakit. Ya, sakitnya itu adalah sakit pendarahan. Udah 12 tahun. Ya, dia berobat ke dokter, ke tabib, ya kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh. Ya, semua uangnya sudah habis. Tapi sakitnya masih terus-terusan. Ya, pendarahan 12 tahun. Nah, disitulah perempuan ini cari Yesus dari belakang. Ya, dia buru-buru ya mendekati Yesus dan dia pegang ujung jubah daripada Yesus, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan saat itu juga pendarahannya stop, ya perempuan ini sembuh. Nah, disitulah Tuhan Yesus merasakan, ya siapakah yang sudah menjamah aku? Ya, lalu semuanya diam, nggak ada yang bilang. Ya, Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini sekarang orang banyak berdesak-desakan dekat semua sama Tuhan Yesus. Siapa ya yang menjamah daripada ujung jubahnya daripada Yesus? Tapi Yesus katakan ada seseorang yang menjamah aku sehingga ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Nah, disitulah perempuan yang sudah jamah ujung jubah daripada Yesus ini, dia merasa waduh, pasti Tuhan Yesus sudah tahu, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dengan gemetar, dengan tersungkur. Dia ceritakan ya kepada Yesus dan kepada orang banyak bahwa barusan dia sudah menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Karena dia katakan udah 12 tahun dia sakit pendarahan dan belum sembuh-sembuh. Uangnya sudah habis. Ya, tidak ada harapan lagi. Tapi dia dengar bagaimana Yesus seorang tabib, seorang dokter yang sanggup untuk menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya. Sehingga ya perempuan ini dikatakan dia datang kepada Yesus dan dia ya berusaha untuk jamah ujung jubah daripada Yesus. Dan saat itu juga dikatakan ya dia sembuh. Yesus katakan, "Hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Sekarang kamu boleh pulang." Ya, karena ibu ini percaya kepada Yesus sehingga dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat, bahkan dia mengalami
keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, lalu Yairus ingin meneruskan perjalanannya ke rumahnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi saat itu datang saudara daripada Yairus. Ya, dia katakan, "Yairus, anak kamu sudah mati. Jadi sekarang lebih baik jangan kita menyusahkan guru. Ya, guru mau usah datang ke rumah kamu karena anak kamu sudah mati." Ya, tapi Yesus katakan, "Jangan takut, anakmu pasti akan selamat." Ya, akhirnya mereka sama-sama berjalan pergi ke rumah Yairus. Ya, Yesus katakan, jangan ada yang masuk ke rumahnya kecuali Yohanes, Yakobus, Petrus bersama-sama dengan Yairus dan bersama-sama dengan istrinya Bapak Yairus. Ya, mereka masuk, mereka melihat anak itu, ya, banyak orang-orang berkerumun, banyak orang-orang yang menangis, ya, karena anaknya Yairus sudah mati. Ya, tetapi Yesus katakan, "Hai anak, bangunlah." Maka firman Tuhan katakan, seketika itu juga roh yang ada dalam anak itu kembali, ya, sehingga anak itu bangun. Ya, lalu Yesus katakan, "Kasih dia makan." Ya, maka anak itu berdiri, bangun, dikasih makan dan kembali sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, semuanya terjadi mujizat yang luar biasa, baik kepada anaknya Yairus, begitu juga kepada ibu yang sudah pendarahan 12 tahun. Karena apa? Karena percaya. Ya, pada saat siang hari ini tema firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu adalah melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Kalau kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus, ya, dia sudah mati di atas bukit Golgota untuk menebus, menyelamatkan dosa kita semua, maka kita juga yakin dan percaya. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, bilur-bilur Yesus selalu sanggup untuk menyembuhkan kita. Ya, jadi di waktu anak-anak lagi kurang sehat, lagi sakit, ya, lagi gak enak badan, ya, adik-adik mesti percaya, ya, melangkah dengan iman. Kalau kita percaya dengan sungguh, ya, kita yakin, ya, apapun yang kita lagi kurang sehat, ya, mungkin kepala kita lagi pusing, kita pegang kepala kita, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saya, amin. Maka kita yakin dan percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan. Begitu juga mungkin, ya, mama papa yang kurang sehat, yang lagi sakit, ya, sakit perut, sakit kepala, ya, kita mau datang, ya, kepada mama papa, kita katakan, "Ayo ma, kita berdoa. Ayo pak, kita berdoa." Kalau adik-adik percaya, ya, adik-adik sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka ada kesembuhan yang luar biasa. Ya, kita berdoa sama-sama dengan orang tua kita. Ya, begitu juga, ya, kita mau melangkah di tahun yang baru ini, tahun 2021, dengan iman, bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada harapan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Semua masalah, persoalan yang adik-adik hadapi, orang tua adik-adik hadapi, semuanya ada jalan keluarnya. Kalau kita percaya dengan sungguh, ya, jangan bimbang, jangan ragu, yang penting kita sungguh-sungguh percaya, ya, melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini, ya, adik-adik mau sekolah, ya, mau mencapai cita-cita adik-adik, ya, kita yakin dan percaya Tuhan tolong, ya, orang tua adik-adik kasih pekerjaan yang terbaik, ya, kasih usaha yang terbaik, ya, semuanya lancar, semuanya sukses, semuanya berhasil, ya, sehingga adik-adik bisa sekolah terus, ya, mencapai semua cita-cita adik-adik, semuanya menjadi kenyataan. Ya, jangan bimbang. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu datang dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar berita firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu setiap hari Minggu, ya, ada acara Sekinakit, ya, acara anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik buru-buru, ya, cari waktu, cari kesempatan, dengerin, ikutin kebaktian anak-anak sekolah minggu, ya, sehingga dengan kita dengar firman Tuhan, iman kita akan bertambah, ya, iman kita akan dikuatkan, sehingga kita tidak ragu. Asal kita percaya saja kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan mujizatnya, pertolongannya, kuasanya, keajaibannya buat anak-anak, buat orang tua anak-anak, ya, sehingga sungguh-sungguh, ya, hari-hari kita di tahun yang baru ini penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan,
ya penuh ya dengan mujizat Tuhan. Ya, kita mau terus melangkah dengan iman, dengan percaya, ya dengan kita banyak dengar firman Tuhan, supaya kita mengerti akan firman Tuhan, supaya kita mengerti ya maksud Tuhan dan kita percaya, ya maka kita akan menerima ya kuasa dari Tuhan. Ya, dalam Yakub 1 ayat yang ke-6 ya dikatakan, ya, hendaklah kita meminta kepada Tuhan dalam iman, dalam percaya. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kalau kita minta dengan percaya, dengan iman, dan jangan bimbang. Ya, kalau kita tidak bimbang, maka dikatakan kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ya katakan, apa yang Tuhan berikan kepada murid-murid, Tuhan juga akan berikan kepada kita sekalian. Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan sertai kita, bahkan Tuhan akan selalu ya memberkati kita sekalian. Ya karena itulah ya janji Tuhan buat kita sekalian. Ya dalam Amsal 16 ayat yang ketiga ya dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya ada banyak rencana di tahun yang baru ini buat anak-anak sekalian, buat adik-adik sekalian, ya mungkin juga buat orang tua kita, buat studi kita, ya masa depan kita, cita-cita kita, ya kesehatan kita. Ya maka firman Tuhan katakan serahkan. Perbuatan kita serahkan. Ya, permohonan kita serahkan kepada Tuhan. Maka semua rencana kita akan terlaksana karena Tuhan yang selalu akan menolong kita sekalian. Ya, mari anak-anak yang ada, adik-adik yang ada, ya jangan kita bimbang. Percaya saja. Sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan. Maka ya semua rencana kita akan terlaksana. Yang kedua juga jangan tawar hati. Ya, jangan bimbang. Ya, di saat murid-murid ya mereka akan menyeberang ya ke seberang, ya Tuhan Yesus katakan, kamu duluan naik perahu, nanti aku belakangan, aku mau doa dulu di bukit. Ya semua orang banyak, mereka semuanya udah dikasih makan sampai kenyang, mereka pada pulang semuanya. Hari sudah mulai malam. Ya disitulah ya Tuhan Yesus katakan, kamu nyeberang duluan. Ya, aku mau doa dulu sendirian di sini. Ya, sehingga di saat Yesus berdoa sendirian di bukit, maka murid-muridnya mereka naik perahu ke seberang. Hari tambah malam. Ya, bahkan ya di tengah-tengah malam ya udah jam 3 pagi ada angin tofan melanda perahu mereka. Ya, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Ya, mereka begitu ketakutan. Ya udah tengah malam, gelap gulita, ya perahu diombang-ambingkan oleh angin. Ya, angin tofan. Ya yang melanda kehidupannya, angin mengamuk. Ya sehingga murid-murid katakan, Tuhan tolonglah kami. Yang mereka takut, yang mereka khawatir. Ya lalu Yesus yang ada di bukit dia dengar. Ya itulah Tuhan kita. Ya yang luar biasa, yang sanggup untuk menjaga kita sekalian. Yesus datang dari bukit, ya langsung ada ya di tengah-tengah mereka jam 3 pagi. Tapi murid-murid nggak kenalin Yesus. Yang mereka teriak-teriakan hantu. Yang mereka malah ketakutan. Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Ya, Yesus naik ke perahu, dikatakan, maka seketika itu juga tenanglah perahunya. Ya, langsung sampai ke danau. Ya, sebelumnya Petrus katakan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan, coba dong, saya juga mau ya berjalan di atas air. Ya, Yesus katakan, sini berjalan di atas air. Ya, Petrus mulai berjalan di atas air. Ya, dengan tenang, dengan enak Petrus berjalan di atas air. Karena pandangan Petrus kepada Yesus. Ya, tapi di saat mulai ada gelombang lagi, mulai ada angin kenceng, Petrus ketakutan. Ya, lalu Petrus katakan, Tuhan, tolonglah aku. Ya, Yesus buru-buru datang kepada Petrus. Ya, dia memegang tangan Petrus. Ya, lalu Yesus katakan, ya, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, tenanglah, ini aku. Ya, oleh sebab itu adik-adik yang ada, mari kita jangan khawatir, jangan takut, tapi mata kita fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, yang lebih daripada ya apapun yang kita hadapi, persoalan masalah kita, Yesus lebih besar. Ya, fokus kepada Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib.
Ya, dia sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, bahkan dia mau menolong kita sekalian di sepanjang tahun yang baru ini, ya, sehingga kita penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan, ya, penuh dengan pemeliharaan Tuhan dan penuh dengan berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat hafalan untuk kelas Samuel, Mazmur 91 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan katakan, untuk kelas Daud, Kaleb, dan Gideon, Mazmur 91 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, ya, inilah ayat hafalan untuk kelas Daud, Kaleb, dan Gideon. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau adik-adik semua yang melangkah dengan iman di tahun yang baru, ya, bersama dengan Tuhan ada mujizat Tuhan, bersama dengan Tuhan ada pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada perlindungan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada masa depan yang indah yang penuh dengan pengharapan. Kita mau sama-sama, ya, satu dalam doa, ya, pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Yang terus tambahkan iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Biar kami terus percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, yakin akan firman Tuhan. Ya dan amin buat kehidupan kami. Mari Tuhan tolong Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, anak-anak sekolah minggu yang hadapi, Tuhan tolong, kuatkan terus, tambahkan terus iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau memandang kepada Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Maka semua masalah apapun yang kami hadapi, semuanya bisa kami lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan, orang tua anak-anak sekolah minggu, mama, papa, kakak, adik Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya, kami semuanya sehat-sehat dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami akan percaya Tuhan. Di sepanjang tahun yang baru ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oh, yang pimpin sertai, berkati kami semuanya dengan luar biasa Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami semuanya tetap setia melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu yang ada. Dengan mengucapkan syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat siang anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Oh, pastinya luar biasa ya. Oke, hari ini seperti biasa ketemu lagi dengan Tante Perin. Kita akan membuat aktivitas untuk siang hari ini yang pertama kalinya di tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai, izinkan Tante mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih semangat dalam melayani Tuhan. Oke, yuk singkat aja ya. Hari ini kita akan membuat sesuatu aktivitas yang sangat mudah ya. Bahannya hari ini kita hanya memerlukan satu lembar kertas folio atau A4 ya. Boleh bergaris, boleh polos, dan juga sebuah pen atau boleh gunakan pensil juga, dan anak-anak boleh juga menyiapkan pensil warna. Oke, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Oke, sudah siap dengan alat-alatnya? Iya, oke, kalau sudah siap, kita akan mulai ya. Nah, ini kertas lembar kita ya. Nah, seperti biasa, kertasnya Tante Perin pasti udah lecek-lecek. Ya, nggak apa-apa ya, karena ini berarti Tante sudah mencoba. Oke, nah, ini kertas yang satu lembar tadi, kita akan lipat dulu menjadi 2, memanjang ya, seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan buka ya, lalu kita akan mengambil sudut ujung yang sebelah kanan ya, kita lipat segitiga ke garis yang ada di tengah. Begitu juga dengan sudut yang ada di seberangnya, kita lipat juga ke garis tengah. Nah, kita akan mengulangi melipat seperti ini pada sisi sebelah kiri ya, seperti ini, ke atas dan ke atas seperti ini. Sudah? Nah,
Kalau sudah, kita akan mengambil sekarang yang bagian bawah, kita lipat ke garis yang ada di tengah di sini ya. Seperti ini. Ya, begitu juga dengan yang bagian atas. Kita akan lipat seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan melipat sekarang ujung yang lancip ini sebelah kanan ke tengah-tengah. Ya, seperti ini. Dan begitu juga yang sebelah kiri ke tengah seperti ini. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan balik kertasnya. Kemudian kita akan membagi kertas ini menjadi 3 bagian yang sama besar ya. Nah, setelah kita lipat, nanti kita akan masukkan salah satu bagiannya ke dalam. Kita buat apa sih hari ini, Tante? Hari ini kita akan membuat amplop yang berisi surat rahasia atau pesan rahasia ya. Nah, waktu memasukkannya hati-hati ya, sabar. Kita rapikan bagian dalam. Nah, kita tarik ke dalam. Begitu juga yang sebelah sini. Rapikan dulu. Nah, baru dilipat seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah, sebentar lagi kita akan menghias surat rahasia ini, ya. Oke, sekarang Tante akan memperlihatkan bagaimana caranya membuka dulu ya. Oke, ini waktu dibuka ditarik, tapi harus hati-hati, jangan terlalu keras supaya tidak sobek, ya. Nah, sesudah ditarik, ini akan keluar seperti ini. Baru kita keluarkan satu sisi dulu, baru keluarkan sisinya yang lain. Ya. Nah, kemudian dibuka ya. Nah, dibuka. Pada bagian ini kita akan menghias ya. Kita akan membuat pesan ya. Apa sih pesannya? Pesannya adalah apa yang menjadi janjinya anak-anak ya. Kita kan baru memasuki tahun 2021 ya. Berarti harusnya kita punya semangat yang baru, benar? Iya, apa aja boleh. Nanti kita akan tulis di sana, ya. Nah, Tante sudah buatkan contohnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke? Boleh seperti ini, boleh juga anak-anak karyakan dengan lebih bagus, ya. Tante percaya pasti anak-anak semua memiliki ide-ide yang atau gaya-gaya menghias yang lebih baik dari Tante, ya. Nah, di sini kita akan menuliskan, ya, apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Oke? Nah, setelah kita tulis, pastinya kita harus menjalankannya, ya. Jadi apa yang kita tulis di sini adalah janji kita untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru ini, ya. Nah, di sini kita menuliskan aku berjanji untuk apa misalnya? Lebih setia melayani Tuhan. Boleh ya. Mau tulis nggak pernah bolos untuk ibadah juga boleh ya. Mau membantu ibu dengan lebih rajin atau membantu orang tua lebih rajin juga boleh, terserah apa aja ya. Di sini Tante memberikan contoh ada 5, nanti anak-anak tulis sendiri ya. Tapi kalau misalnya anak-anak punya 10, ya silakan ditulis 10, nggak apa-apa ya. Nah, di bagian bawah ini kita pakai untuk menulis ayat hafalan yang mengingatkan kita ya. Ini Tante tulis berdasarkan Alkitab ya, yang Tante miliki ya. Nah, jadi ayatnya diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, ini janji yang Tuhan berikan ya. Janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sama seperti saat ini janji Tuhan kepada kita untuk selalu menjaga kita ya. Nah, tentunya kita juga harus berjanji ya untuk melayani dengan lebih baik, mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang lebih baik. Oke? Nah, ayat hafalan ini bisa juga kita tuliskan di bagian belakang
ya. Jadi sesudah ditutup tadi ya, di bagian belakang juga boleh. Oke. Nah, kalau sudah dihias bagian dalamnya, sekarang kita akan tutup ya. Nah, kita akan tutup seperti tadi Tante bilang, kan dibagi 3 ya, lalu kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, masukannya juga harus pelan-pelan, sabar, satu-satu ya. Nggak boleh tergesa-gesa supaya tidak rusak ya. Nah, seperti ini. Nah, bagian depannya juga kita bisa hias ya. Nah, jadi amplop ini berisi pesan mengenai apa yang akan kita lakukan di tahun ini untuk menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Oke? Nah, demikian aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Aktivitasnya jangan lupa nggak sampai dibuat ya. Sama ayat hafalan hari ini dicatat, sama kalau ada yang bisa bikin video dan kirim ke grup masing-masing ya adik-adik ya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Semuanya bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan bagimu pujian. Lipat tangan dan kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, yang kami sembah dan kami puja dalam nama Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah bertemu walaupun lewat online. Tapi kami percaya setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami semua akan diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, aktivitas yang ada, bahkan ayat hafalan Tuhan bisa kami renungkan dan kami pakai untuk hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak yang ada, orang tua yang ada, bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, biar kami saling menguatkan satu sama lain lewat ibadah, lewat grup yang ada untuk terus saling mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biar kiranya berkat Tuhan selalu ada bagi kami semua Tuhan, baik dalam sekolah, studi anak-anak yang ada, orang tua, bahkan guru-guru yang ada Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru adik-adik dan mama papa. Tuhan Yesus berkati. Dah.